Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasanah dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Saya akan menampilkan tugas praktik video sistem saraf. Sistem Selamat saraf menyaksikan. merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi-fungsi saraf. A. Input sensori menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. B. Integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. C. Output motoris. Mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama sistem saraf pusat dan yang kedua sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Adapun struktur neuron yaitu di antaranya adalah dendrit, menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Akson mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Struktur neuron ada 3, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Inilah tipe neuron berdasarkan fungsinya. 1. Neuron motorik. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Lalu efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. 2. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. 3. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Dan inilah tipe-tipe neuron berdasarkan bentuknya. 1. Bipolar, terdiri dari 1 akson dan 1 dendrit. 2. Multipolar, terdiri dari 1 akson dan banyak dendrit. 3. Unipolar, memiliki 1 akson yang bercabang. 4. Anaksonik, terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Bagaimanakah proses pengantaran impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls saraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Pada kondisi biasa, akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar.
Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Bila saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Bagian dalam akson menjadi positif. Jika saluran ion K+ terbuka bergerak keluar akson, bagian dalam akson menjadi negatif kembali. Itulah penjelasan saya mengenai sistem saraf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.